Welcome to SGL Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sore, selamat siang, selamat pagi, selamat subuh, selamat sahur, selamat maghrib, selamat buka, selamat kapanpun itu, dan dimanapun kalian berada. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik-baik aja kan? Dan gimana nih puasanya sampai hari ini? Lancar-lancar aja kan? Gak pada bolong kan? Ya, semoga puasanya lancar-lancar aja buat semuanya yang menjalankan. Dan buat kawan-kawan yang tidak berpuasa, jangan sampai kalian manas-manasin teman-teman kalian yang lagi puasa ya. Oke deh, back to the topic. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat-sangat luar biasa. Beliau ini seorang dosen di FIPA ULM di Universitas Lambung Mangkurat. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan profil beliau ini. Beliau juga memiliki beberapa pengalaman, di antaranya ada pengalaman penelitian, pengalaman pengabdian pada masyarakat, pengalaman pemakalah seminar ilmiah, pengalaman dalam menulis buku di 5 tahun terakhir, pengalaman penulisan buku atau koran, pengalaman perolehan HKI, pengalaman merumuskan kebijakan publik atau rekayasa sosial, dan penghargaan yang pernah diraih beliau dalam 10 tahun terakhir ini ada Second International Seminar on Chemistry tahun 2011 sebagai jenis penghargaannya dan poster terbaik, dan dosen berprestasi FMIPA ULM pada tahun 2017. Wow, banyak sekali ya pengalaman beliau ini. Dan tentunya yang menarik bagi kita itu adalah beliau ini seorang penulis lagu, dan beliau juga sudah menulis atau mungkin menciptakan beberapa lagu yang beliau tulis sendiri, dan lagu tersebut ada di channel YouTube beliau. Nah, menarik kan? Kita langsung saja bincang-bincang sama beliau. Beliau juga memiliki beberapa pengalaman, di antaranya ada pengalaman penelitian, pengalaman pengabdian pada masyarakat, pengalaman pemakalah seminar ilmiah, pengalaman dalam menulis buku di 5 tahun terakhir, pengalaman penulisan buku atau koran, pengalaman perolehan HKI, pengalaman merumuskan kebijakan publik atau rekayasa sosial, dan penghargaan yang pernah diraih beliau dalam 10 tahun terakhir ini ada Second International Seminar on Chemistry tahun 2011 sebagai jenis penghargaannya dan poster terbaik, dan dosen berprestasi FMIPA ULM pada tahun 2017. Wow, banyak sekali ya pengalaman beliau ini. Dan tentunya yang menarik bagi kita itu adalah beliau ini seorang penulis lagu, dan beliau juga sudah menulis atau mungkin menciptakan beberapa lagu yang beliau tulis sendiri, dan lagu tersebut ada di channel YouTube beliau. Nah, menarik kan? Kita langsung saja bincang-bincang sama beliau. Adalah gimana membangun imunitas tubuh ya. Nah, salah satunya dengan berkesenian itu, dan itu akan membangkitkan sel-sel darah putih, dan selanjutnya lambat laun akan menyebabkan daya tahan tubuh atau imunitas meningkat. Itu saya pandang dari aspek biologi ya. Itu. Jadi seni dipandang sebagai aspek biologi begitu. Menurut saya ya, karena dengan itu akan merelaksasi badan, dan saya alami sendiri itu. Saya berkesenian lebih banyak itu ketika setelah sakit itu, sehingga nggak bisa banyak aktivitas di luar, sehingga ini menurut saya ya, itu mungkin setiap orang bisa mengartikan beda. Maka saya bilang tadi seni dalam arti S-nya kecil semua itu. Nah, kalau S-nya yang besar semua, itu terkait dengan seni dan budaya itu gimana mengolah cita rasa kehidupan itu menjadi apa itu. Saya pernah nulis itu secara singkat, dengan seni hidup jadi indah, dengan pengetahuan hidup terarah, dengan teknologi hidup jadi mudah gitu. Jadi ketiga-tiganya itu terangkum sebetulnya dalam diri tubuh manusia, kan perlu semua itu. Tidak bisa dipisahkan di dalam tubuh kita itu. Jadi saya jawab dari aspek biologi tadi, saya juga jawab dari aspek yang agak lebih besar lagi tadi.
aspek sosialnya itu kan. Jadi setiap orang perlu seni itu, dan seni saya katakan itu ini ya, banyak orang mengatakan indah ya mesti, tapi menurut saya nggak perlu harus indah itu. Kadang trauma itu bisa jadi seni yang enak juga itu. Traumatik itu, tragedi, trauma itu, ya itu mungkin ada apa itu, menurut saya gitu. Jadi nggak mesti indah tuh enggak. Jadi indah termasuk, tapi nggak harus gitu ya. Gitu. Dan itu dengan caranya sendiri saya tuangkan dengan apa yang mungkin kalian sudah mengintip mengintip dari kurikulum vitae saya itu. Ya, itu pandangan saya sebetulnya itu terangkum di sana itu. Barangkali itu saat dia itu. Iya, baik Pak. Berarti tadi menurut Bapak seni itu kayak sebuah penyembuhan gitu ya. Terus juga seni itu tidak perlu, dan seni itu pasti ada di setiap orang gitu ya Pak. Bagi saya pribadi. Nah, ya, setiap orang itu sendiri masing-masing setiap orang. Mestinya ya, saya berusaha menangkap pembicaraan saat dia ya, tadi kurang jelas. Cuma gini, setiap orang itu punya seni gitu, dan itu gimana cara saya membuktikan? Jadi kalau kami itu pergi ke Tanah Bumbu, di situ ada lukisan-lukisan yang umurnya sudah 5.000 tahun atau lebih. Jadi orang berkesenian itu sejak zaman dulu. Jadi bukan hanya sekarang digunakan. Sejak zaman dulu sudah ada orang mengekspresikan diri ya. Seni kan bagian dari cara mengekspresikan manusia itu dalam keadaan yang dia alami. Nah, itu kan kadang-kadang gitu. Semakin kita punya jiwa seni, kadang-kadang semakin teliti kita mau menilai sesuatu, value, menilai sesuatu, itu kadang semakin peka gitu. Menurut saya sih. Wah, berarti Oke, itu dia. Iya. Baik Pak, berarti di kesenian itu luas ya, ternyata hanya mengenai keindahan, tapi dari rasa sakit pun itu bisa menjadi sebuah kesenian nih. Nah, yang lebih menarik lagi nih Pak di sini, tadi kan sudah kita pandangan seni menurut Bapak, terus ada kesenian juga yang Bapak buat sendiri, seperti tadi Bapak ciptakan beberapa lagu gitu. Kira-kira apa sih alasan Bapak dalam membuat lagu-lagu tersebut? Sebetulnya pertama ya, saya sebagai seorang pendidik, guru ya tentu, guru di perguruan tinggi lah gitu, staf pendidik. Ingin menyampaikan itu, saya pikir apa ya harus lewat kuliah saja gitu. Itu pertama itu. Dan terlalu formal itu bisa dinikmati dengan kuliah itu. Saya berpikir gimana kalau potongan-potongan atau bagian-bagian kuliah itu kita manusiawikan. Maksudnya saya tafsirkan sebagai tafsir sosial. Nah, caranya gimana? Ya, berkesenian adalah wahana atau media untuk menampung itu ya. Menampung cara menyampaikan itu. Karena seni sebagai media untuk menyampaikan sesuatu di sana itu. Nah, saya bereksperimen gitu. Jadi kadang-kadang waktu kuliah, sejak kemarin, semester lalu, saya akan menyampaikan di situ sebetulnya.
Cuma tidak fokus karena ya saya bikin sebenarnya tahun lalu, 2 tahun lalu udah. Cuma ya saya bikin nggak berguna. Tetapi setelah pandemi ini kan orang gimana supaya fisik dia kuat. Jadi akhirnya saya share itu pengetahuan saya itu. Jadi begitu ininya. Biasanya sebelum kuliah saya share, saya suruh dengerin kadang-kadang, tapi kadang-kadang enggak juga. Jadi sebagai media untuk komunikasi sendiri itu juga. Jadi supaya enggak seperti karena saya menganut ya, kata kampus itu sebetulnya kata yang dekat dengan kata taman, harus diterjemahkan di sini ya. Kata kampus itu di Greek Yunani. Tapi kalau oleh ahli bapaknya pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantoro itu dia nyebutnya itu taman itu. Taman untuk bermain itu. Bahkan kalau kalian pergi ke satu desa di ujung-ujung dunia, di negeri-negeri yang virus kuat seperti India itu, masih ada orang belajar di bawah pohon itu. Dengan bangku-bangku kecil di bawah pohon, dosennya ngajar di sana. Karena di dalam ruangan panas, dia ngajar di bawah pohon. Dan dia terinspirasi kampus sebagai taman. Taman pendidikan maksudnya. Jadi, begitu. Tapi lama-lama historisnya jadi taman untuk engineering, taman-taman yang mengerikan. Masuk kampus kadang mahasiswa stres. Karena banyak hal yang dia tidak tahu dan akan upgrade pengetahuan, kadang pusing kepalanya itu. Nah, saya berusaha mencoba memasukkan unsur seni di dalam pendidikan dengan mengambil beberapa istilah. Tentu tidak bisa saklek ya, letterlek istilah itu masuk di dalam, misalnya kurikulum saya masukkan ke dalam seni musik kan tidak bisa. Harus saya terjemahkan ke dalam bahasa yang lebih satir, yang lebih lunak, dan gitu. Kadang yang ya lebih menurut saya lebih enak dinikmati gitu. Nah, kalau kuliah kan bahasanya kan bahasa ilmu pengetahuan yang memang kadang bahasa teknis masuk itu kadang menjemukan dan membosankan itu. Dan saya tahu itu. Sehingga saya beberapa mahasiswa marah ke saya karena terlalu teknis dan sebagainya ya. Tapi yang saya sampaikan itu benar aja, tidak salah. Untuk mengupgrade itu kadang-kadang mengupgrade dan mengupdate pemikiran kadang pusing. Mahasiswa pusing itu. Kalau yang nyampaikan kadang enggak, karena sudah lewat. Dia nyampaikan dengan intuisi, bukan pemikiran yang itu enggak kadang-kadang. Jadi dengan intuisi, tapi poin-poinnya dapat ya. Barangkali itu poinnya bahwa seni ada di dalam pendidikan dan bisa kita nikmati dan seperti taman-taman kanak-kanak atau yang biasa suka main-main gitu loh anak-anak. Nah maksudnya gitu, pendidikan perguruan tinggi mestinya bisa kayak gitu deh, tidak menjadi neraka itu. Itu poinnya ya, dapat ya kira-kira ya. Halo, Satya. Baik Pak. Itu poinnya Satya. Ya. Nah, seperti yang saya lihat juga nih di YouTube Bapak kan, lagu-lagu Bapak itu lumayan mungkin judulnya jarang saya lihat atau saya dengar di lagu-lagu lain gitu. Kira-kira menurut Bapak nih apa sih poin penting atau bedanya lagu Bapak yang diciptakan dengan lagu-lagu yang kebanyakan yang sudah ada ini gitu Pak? Begini, saya ingin cerita sedikit ya. Saya sejak SMP itu sebetulnya suka main musik. Musik dalam arti main harmonika dengan gitar SMP itu. Cuma perkembangannya itu saya setelah lulus SMA
Kalau SMA saya suka ngamen. Masih suka ngamen-ngamen seperti ya pengamen-pengamen itu untuk mendewasakan diri dan untuk melatih mengekspresikan diri. Setelah SMA saya tidak main gitar dan tidak main harmonika. Hampir 25 tahun kemudian menjelang pandemi itu 2000 berapa itu? 2015 saya main lagi. Karena sakit tadi. Dan saya baca-baca literatur bisa menyembuhkan, jadi saya main lagi itu anunya. Dengan main itu harmonika, saya main sama harmonika sama gitar. Kadang nggak puas juga, kurang rame itu, kurang berkeringat gitu. Jadi saya tambahin lagi, jadi saya buat satu alat untuk kaki. Jadi namanya kajon kaki ya. Jadi cara mukulnya pakai kaki. Nah, saya iseng-iseng aja memang main-main itu. Saya mau aransemen kurang lebih, saya lupa. Kira-kira ada antara 75 sampai 100 lagu itu. Saya aransemen biasanya kalau Sabtu Minggu gitu di rumah sendiri. Jadi saya aransemen itu lagu-lagu yang saya suka tentunya ya. Jadi saya one band jadinya itu. Jadi bermain band tapi sendiri. Nah, itu. Nah, itu kok nggak puas juga saya. Nah, beberapa teman ngundang saya untuk main di Minggu Raya itu. Pernah itu. Jadi kadang-kadang diundang untuk bermain ke sini, menggalang dana itu di Minggu Raya. Itu kurang lebih 5 kali lah lebih itu di situ. Ya, one band gitu. Nah, tentang penciptaan sekarang ya masuk ke sana. Nah, itu pertama ya pengalaman pribadi aja sih. Kedua tadi sudah saya sampaikan, saya ke pendidikan sebetulnya mau menyampaikan seni untuk pendidikan itu. Nah, kebetulan saya ini buku pernah ya, kalian pernah tahu ya buku yang Sapien ini ya, terkenal ini, bacaan wajib untuk para ilmuwan sekarang ini Sapien ini, Yuval Noah Harari pengarangnya. Dia seorang ahli sejarah terkenal ya, yang hari ini dibicarakan buku ini. Nah, saya nggak sengaja itu menciptakan lagu itu kadang ya sekedar aja. Nah, karena saya suka pengetahuan yang sifatnya itu interest ke sejarah, DNA, tapi DNA tua, DNA yang sifatnya ancient, jadi sejarahan itu membuat satu ilustrasi bagaimana kehidupan manusia 2 juta tahun yang lalu itu. Nah, kebetulan kompatibel sama ini. Saya juga nggak tahu kok. Saya baca kok mirip gitu. Saya nggak baca ini. Mirip dalam arti beridenya ya. Jadi dia cerita Homo sapiens, saya cerita ya. Homo sapiens saya umurnya 2 juta, ada yang di Sangiran di Jawa itu. Dia nggak nyebut-nyebut itu yang buku ini. Nah, di antaranya itu. Dan kemudian dari 2 juta ada yang cerita ada yang cerita 100 tahun kemudian kehidupan manusia itu gimana. Tapi lewat lagu ya. Ada yang 5.000 tahun lalu yang di Kalimantan itu. Ada yang 25.000 tahun lalu di kehidupan Sungai Barito. Jadi lagu-lagu saya kok suka jadi begitu itu. Saya juga nggak tahu karena mungkin literatur yang kepala saya itu begitu. Itu dan musiknya saya buat sesederhana mungkin. Maksudnya supaya semua orang bisa ini ya. Itu jadi kata anak saya itu kan suka musik anak saya itu. Dia komen musiknya ayah itu seperti musik persembahan untuk dewa itu. Jadi saya juga nggak tahu. Ya memang bayangan saya jadi ke belakang itu musik juga dinikmati bukan saja pribadi tapi untuk
kebersamaan untuk persembahan para dewa-dewa gitulah, zaman-zaman yang gitu sebelum agama-agama datang mengajarkan monoteisme gitu. Jadi saya berusaha menjelaskan kehidupan masa lalu dengan lagu itu. Dan itulah mungkin peristiwanya bagaimana, tadi sudah saya jelaskan cara menciptakan saya juga bagaimana. Kadang saya nulis syair dulu, baru saya isi lagunya. Kadang lagunya dulu, lalu syairnya gitu ya. Gitu deh, kira-kira sederhana itu. Jadi kan mungkin masih muda, punya wawasan luas ya, kan bisa mungkin genre musiknya kan beda juga. Gitu. Jadi gitu, dia. Ini baik Bapak. Wah, jujur ini menurut saya lagunya lumayan menarik ya, karena membahas orang-orang yang sudah terdahulu dari kita gitu. Lalu mengenai ini pertanyaan terakhir, menurut pandangan Bapak itu bagaimana cara kami ini sebagai generasi muda itu untuk mengembangkan atau memajukan musik yang mengenai kebudayaan purba gitu Pak? Bagaimana tuh Pak? Ya, ini begini ya, itu kalau saya ini panggilan hati ya. Kalau lagu-lagu yang saya bikin itu jamnya kadang-kadang itu kadang subuh, malam nggak bisa tidur, saya oret-oret, subuh saya mainkan, jadi saya rekam. Maka rata-rata kan gelap itu warnanya. Ininya kan agak gelap ya memang itu, karena siang ya terlalu terang gini saya nggak bisa, mood saya nggak keluar. Nah untuk kalian, saya kebetulan mengajar bagian dari bioinformatika yang terkait dengan DNA dan rekayasa dan sekaligus obat. Mungkin kawan mungkin tahu itu, si Akib tahu itu. Jadi mendesain obat dan mendesain antigen misalnya, itu berbasis pengetahuan masa lalu. Jadi masa lalu atau pengetahuan yang lalu yang tersimpan di dalam tubuh makhluk hidup, dan sekarang dengan mudah diakses di dalam bank-bank data itu bisa dinikmati untuk kemajuan masa depan. Gitu. Jadi begini ya, supaya jangan salah paham itu, maksud saya gini. Era milenial sekarang ini adalah berkat kemajuan daripada revolusi industri 1, 2, 3, dan 4. 4 ini era IKAM. Itu semua saya sebut ringkas saja ya, saya ingin katakan itu. Satu itu revolusi berbasis mesin mekanik, yang kemudian yang kedua tentang kelistrikan, yang ketiga itu tentang computerized, jadi menghitung secara cepat gimana. Yang keempat bagaimana semacam digital kayak gini, menghubungkan antara orang dengan dan komputernya saling nyambung ya dengan internet. Dulu sebelum internet kan intranet, baru internet. Dan ke depan itu adalah bagaimana dengan pengetahuan yang tadi saya sebutkan, revolusi 1, 2, 3, 4, itu adalah revolusi robotik. Gitu. Jadi kan akan dijadikan seperti robot. Gitu. Jepang itu mengantisipasi itu, sehingga dia kesenian akan meramu robot itu jadi lebih hidup lagi. Maksudnya manusia yang gaya hidupnya seperti robot. Seperti kamu kalau nggak pegang HP kan bingung itu. Nah itu bagian dari robot sudah ikan. Nah itu. Jadi, poin saya yang tidak saya katakan, ke depan ini orang harus berkesenian supaya lebih hidup lagi. Tidak robot, karena robot tidak punya perasaan. Kalau ikan ketik di Google itu semua keluar pengetahuan. Pengetahuan tentang robot, tentang intelektual. Tentang tidak ada di Google itu. Gimana orang itu berkesenian dengan enak menyampaikan dengan itu, nggak ada. Jadi membuat cita rasa menjadi berkesenian itu
hal yang penting untuk milenial ke depan di samping pengetahuan yang saya sampaikan, yang saya citir tadi ya, artificial intelligence, terutama yang urusan komputer itu harus Ilkom. Nah, itu kemudian mengenal bioinformatika ke depan, ini bioinformatika, jadi pengobatan kan berdasarkan dokternya cuma pakai artificial intelligence, cuma supaya masuk ke sana pengetahuan tentang bank data atau big data. Nah, saya kebetulan ngajar di big data dari kawan-kawanmu itu, terutama data DNA dan enzim, mekanisme obat dan sebagainya. Jadi itu poinnya ya. Jadi kan ke depan ya menggosok lebih berkesenian supaya pengetahuan itu mentok sudah ada di Google semua. Nah, tata krama, berkesenian, kemudian etika itu akan sangat-sangat diperlukan itu. Karena tidak ada di mesin. Nah, itu paling ke depan masa kini daripada kehidupan daripada masa lalu, dan itu bisa dibangun dari direncanakan dengan kehidupan yang sekarang ini. Nah, itu poinnya barangkali dari saya Satya, dan saya pikir Satya akan Baik, Pak. Wah, terima kasih. barangkali itu dari saya. Ya. Nah, Terima kasih Bapak, banyak banget ilmu yang bisa disampaikan, dan di sini kayak saya lebih terbuka gitu ya pemandangannya, kayak seperti tadi kesenian itu bukan hanya tentang indahnya saja, terus dari bisa jadi kesenian, terus kesenian juga bisa jadi lahan untuk kita berkomunikasi antar satu dengan yang lainnya. Terus sekali ya. kita juga pokoknya bisa meluapkan apa yang kita rasakan gitu melalui kesenian, dan setiap orang pasti memiliki kesenian itu sendiri. Wah, ya. banyak sekali ilmu yang saya dapatkan hari ini. Terima kasih banyak Bapak. Sepertinya ini sudah mau buka di sini ya. Enggak juga sih, baru setengah 6. Selamat berbuka. Ya. Mungkin Bapak ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dulu nih sama kami nih, para generasi muda, untuk yang mungkin jadi tambahan. Kalian akan menghadapi masa yang lebih sulit daripada saya ya. Maksudnya secara pekerjaan, nanti kompetisi dengan negara-negara lain, pemuda-pemuda yang ada di negara-negara lain, karena kita terikat oleh peraturan WTO, World Trade Organization itu, jadi perdagangan internasional itu, dan kita menandatangani. Dan prinsipnya nanti yang penguasanya adalah dagang ya, perdagangan ya. Jadi, dan ini saya ingin katakan, poin pentingnya adalah yang tidak tergantikan itu di bidang kesenian semacam ini. Karena tidak ada di dalam, tadi sudah saya katakan di Google itu. Jadi, dan di Indonesia, saya katakan ada bagian daerah-daerah yang dengan kita bisa melihat mata telanjang, ada yang masih prasejarah, ada yang baru revolusi industri 1, 2, 3, mungkin mahasiswa lah, dan yang menikmati gadget itu masuk ke 4, tapi pun 4 itu kita meloncat. Saya ingin katakan meloncat, karena ikan tidak mengalami revolusi industri 1, 2, 3, dan langsung 4 gitu. Padahal kalau ikan bisa punya hobi tentang permesinan, hobi tentang kelistrikan, hobi tentang komputer, ya, dan gadget, ini lengkap ini. Nah, kebetulan saya nggak sengaja aja, saya punya hobi tentang mekanik ya. Di rumah ada bengkel, itu kawan-kawanmu pernah ke bengkel Bapak itu, kelistrikan. Nah, kalau komputer saya kurang ini ya, karena pengetahuan sedikit lagi, mungkin saya harus banyak mengupgrade diri supaya bisa bercerita detail gitu tentang komputer.
harus saya tentang prosesornya yang ada di sana apa dan bagaimana kinerjanya itu. Nah ini baru masuk ke sini, 4, jadi kan menikmati. Nah baru berkesenian juga, jadi 5 di dalam tubuh kalian semuanya ada. Jadi semakin 4 lengkap dan ikan bisa merasakan betapa pentingnya ini. Bahwa rekayasa sosial di seluruh dunia ini ada 4. Ini dari mekanik, tadi kelistrikan, kemudian computerized dan gadget menghasilkan semuanya diramu jadi robotik gitu. Nah itu, jadi dan robotik itu tidak mengenal seni, tidak mengenal ya kayak robot-robot aja. Jadi, bahkan kalau di mana itu di Jepang atau di Cina itu pelayan hotel robot, sudah perdagangan itu mengasihkan menu makanan robot juga dengan kalau ini di Indonesia mulai itu kalau bayar bensin, beli bensin atau beli minyak itu pakai, kadang sudah di sini sudah pakai robot, jadi tekan berapa angkanya keluar sendiri, jadi semacam itu. Dan ini akan menghapus rasa manusiaan pada bagian keseniannya nggak ada itu. Jadi serba mekanik semua itu. Nah barangkali itu dari poin saya, rajin-rajinlah untuk itu. Kalian punya sepeda motor ya apa itu sudah menggunakan robotik ya, mulai robot mekanik gitu. Sehingga kan bisa menyadari di lingkungan ikam juga ada bagian-bagian masyarakat kita yang masih Papua yang di tengah itu, nah itu kadang masih prasejarah, belum mengenal mesin. Di Kalimantan mungkin bagiannya tengah juga mungkin kelotok aja yang masih kenal, sedikit lagi ya, masih banyak hal yang belum diketahui. Jadi situasi di negeri kita begitu. Jadi tantangan ke depan semakin berat untuk kalian ya. Jadi wawasan dan diskusi semacam ini sangat penting untuk menambah ke depan itu apa dan bagaimana itu. Karena survival daripada makhluk hidup ini dengan cara ke teknologi yang sejak awal itu. Di samping manajemen yang bagus dan sebagainya dalam perkembangannya itu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Oke, itu dia. Terima kasih. Saya berbicara udah panjang nih kelihatannya. Moga-moga nggak bosan ini. Pak. Terima kasih banyak banget Bapak. Jadi kami juga mendapatkan banyak pesan ini kayak kita harus bersiap-siap buat masa yang akan datang. Terus diskusi itu penting juga untuk persiapan masa depan dan untuk menghadapi masa sekarang juga. Wah, jadi ini saya udah bingung mau ngomong apa. Karena banyak sekali ilmu yang saya dapatkan hari ini walaupun hanya sekitar mungkin 30 menit dan itu sudah mendapat yang banyak dan ini juga gratis. Jadi saya berterima kasih banyak banget Bapak. Terima kasih juga Bapak sudah mau meluangkan waktu. Ya, kita gembira aja. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum. Selamat sore Bapak. Terima kasih Semoga nanti kita amin. Terima kasih Bapak, sukses juga. Oke, makasih. Barangkali itu saya izin untuk live. Ya, terima kasih Bapak.